yang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya di sini menjelaskan fase peran interaksi tentang WSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nanda Putri. Saya di sini menjelaskan fase orientasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Kurnia. Di sini saya menjelaskan tentang fase kerja WSD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulia. Saya menjelaskan tentang pengertian WSD dan fase terminasi. WSD adalah perawatan selang dada pasien yang terpasang. WSD biasanya pasien dengan kondisi pneumotorika, hemotoraks, totoraks, atau edisi pleura. Hal ini terjadi karena adanya trauma dada atau komplikasi dan penyakit tuberkulosis atau TBC, PPOK, atau penyakit yang lainnya. Tujuan WSD yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi serta memonitor ada tidaknya infeksi di sekitar area infeksi selang. Selain itu, perawatan WSD juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kolaps paru. Dengan nanti kita akan menggantikan botol WSD apabila sudah penuh, juga untuk memonitor apakah sudah ada ekspansi karena kita sudah mengeluarkan udara atau cairan dari organ tubuh. Fase peran interaksi 1. Baca catatan keperawatan atau catatan medis. Baca identitas pasien, kondisi pasien, memperhatikan catatan keperawatan. Sebelumnya mengenai tanda interaksi atau definisi atau infeksi tinggi, idulasi atau tidaknya gelembung, warna, jumlah produk, Dramanese. 2. Sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. 3. Cuci tangan sebelum menyiapkan alat. 4. Persiapan alat. Sepasang sarung tangan bersih, sepasang sarung tangan, perlat dan pengalasnya. Bengkok, NaCl, botol WSD, bak, instrumen berisi pinset anatomis, pinset ekstrugis, kasa, pinset anatomis, pinset ekstrugis, kasa, dan coklat, gunting plaster. 5. Cuci tangan sebelum ke pasien. Fase orientasi 1. Ucapkan salam dan perkenalkan diri. 2. Identifikasi pasien dengan bertanya nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien serta cek golongan identitas pasien. 3. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga. Sampaikan pada pasien tujuan dari perawatan WSD yang akan dilakukan pada Bapak, yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi dan memonitor pengembangan paru. Prosedurnya nanti akan dilakukan pergantian balutan di area selang dan pergantian botol WSD. 4. Lakukan tindakan pengurangan nyeri atau non farmakologis pada saat tindakan. Sampaikan pada pasien apabila pada saat tindakan nanti ibu merasa nyeri atau tidak nyaman, ibu bisa tarik napas dan hembuskan untuk mengurangi rasa nyeri. 5. Kontrak waktu. 6. Beri kesempatan pasien untuk bertanya. 7. Dekatkan alat di dekat klien. 8. Jaga privasi atau tutup tirai, keamanan, pasang garing, lepas side drive, dan kenyamanan pasien, posisi, dan lingkungan. Fase kerja WSD. Pertama, mencuci tangan. Kemudian berikan pemberian posisi semi fowler atau fowler. Memakai sarung tangan yang bersih. Selanjutnya, letakkan perlat dan bengkok pada pasien dan meminta pasien untuk mengangkat tangannya serta membuka baju pasien.
Selanjutnya, monitoring pada bagian kasa yang membalut dari selang WSD. Melihat apakah ada rembesannya keluar melalui kasa tersebut, atau apakah ada bunyi berdesis atau tidak ada pada area infeksi selang. Selanjutnya, monitoring pada selang WSD-nya. Apakah pada selang WSD terdapat sumbatan atau lipatan, atau terdapat kebocoran pada bagian dari sambungan atau konektor selang. Selanjutnya, menyiapkan alat. Masukkan cairan NaCl ke dalam foam. Selanjutnya, mengambil kasa sesuai kebutuhan. Bisa mengambil 7 kasa, 3 untuk membersihkan, 2 meringankan, dan 2 lagi untuk menutup. Selanjutnya, basahi kasa dengan NaCl. Kemudian bersihkan area sekitar inseksi selang. Prinsipnya adalah dari dalam keluar, membersihkan lagi area bagian luarnya, dan melakukan dengan 1 kali usapan. Apabila pasien terdapat kemerahan, bisa memberikan salep untuk mengatasi infeksi atau iritasi di sekitar inseksi selang. Kemudian menutup area inseksi selang. Mengatur kasa dengan memotong kasa di bagian tengah untuk memberikan area di sekitar selang. Jumlah kasa sesuai kebutuhan atau kondisi pasien. Apakah pasien pneumotoraks atau terdapat banyak pus atau drainase yang keluar melalui sela-sela selang atau tidak. Kemudian tutup dengan rapi. Bersihkan area sekitar sambungan atau sekitar konektornya. Selanjutnya, merapikan alat dari pasien. Sampaikan pada pasien kalau tindakan sudah selesai. Memakaikan dan merapikan kembali baju pasien. Melepas sarung tangan. Dan mencuci tangan. Fase terminasi WSD. 1. Simpulkan hasil kegiatan. 2. Berikan edukasi setelah perawatan WSD. 3. Evaluasi respon pasien. 4. Berikan referensi sesuai dengan kemampuan pasien. 5. Doakan kesembuhan pasien. 6. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. 7. Akhiri kegiatan dengan mengucapkan salam. 8. Buang sampah atau bahan yang sudah tidak terpakai pada tempat sampah. 9. Cuci tangan dan melakukan dokumentasi. 1. Tanggal dan jam pelaksanaan. 2. Data atau DS dari DO sebelum tindakan. 3. Action atau tindakan keperawatan yang dilakukan perawatan WSD. 4. Respon DS atau DO sesudah tindakan DS. Respon klien sebenarnya pasien mengeluh panas atau nyeri di area sekitar interaksi selang. DO. 1. Produk drainase, warna dan jumlah. 2. Tinggi edukasi cm. 3. Adanya gelembung. 4. Kekuatan benang. 5. Kondisi sekitar intersi selang. 6. Nama dan tanda tangan perawat. Indikasi pencabutan selang WSD. 1. Paru-paru sudah mengembang yang ditandai dengan tidak ada undulasi, tidak ada gelembung udara yang keluar, tidak ada cairan yang keluar, tidak ada kesulitan bernafas. Pemerintahan radiologis kejektroaks, tidak akan cairan atau udara. Pemeriksaan fisik suara paru kanan dan kiri sama. 2. Selang WSD tersumbat. Itulah tadi video penjelasan tentang WSD. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.